Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Data Mining dan di sini kami ingin mempresentasikan laporan akhir proyek yaitu analisis perbandingan metode klasifikasi KNN dan net bias untuk prediksi kelulusan siswa. Oke, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Zunikansiwi, lalu ada Ahmad Rahazizani, lalu ada Jenita Eka Istiadi. Untuk hari ini kami ingin menjelaskan tentang yang pertama mengenai latar belakang dari penelitian kami, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan, lalu ada sumber dataset, lalu algoritma yang digunakan, lalu selanjutnya ada metodologi, dan ada hasil dan kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Baik, untuk latar belakang pada penelitian ini atau hasil proyek akhir kita, yaitu kinerja akademik mencakup penelitian yang tertulis yang mengukur hasil pembelajaran dan menentukan kelulusan siswa. Maka dari itu, penting untuk mencari pendekatan yang cermat dan efisien dalam prediksi kelulusan siswa, mengingat setiap metode klasifikasi memiliki kelebihan dan kekurangan, serta kegunaan masing-masing. Oleh karena itu, perbandingan antara KNN dan net bias diperlukan untuk menentukan metode mana yang lebih efektif dalam memprediksi kelulusan siswa yang akan kami angkat pada proyek akhir ini. Untuk tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis dan membandingkan kinerja metode klasifikasi KNN dan net bias dalam memprediksi kelulusan siswa berdasarkan berbagai faktor. Yang kedua, tujuannya yaitu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan siswa. Baik, untuk sumber dataset yang kami gunakan yaitu menggunakan algoritma atau dua algoritma, yang pertama KNN dan net bias, dengan mengambil dataset berupa data primer dari platform Kaggle dengan tujuan membandingkan performa dan hasil dari metode klasterisasi KNN dan net bias dalam menganalisis perbandingan algoritma untuk memprediksi kelulusan siswa. Nah, untuk sumber dataset ini secara spesifik merupakan data student performance yang berisi beberapa variabel yaitu jenis kelamin, ras, persiapan ujian, sarapan, status pendidikan orang tua, nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis serta rata-rata ketiga nilai. Namun pada algoritma yang kami gunakan atau penelitian ini kami tidak menggunakan performance yang berisi yang sudah saya jelaskan tersebut. Baik, untuk algoritma yang kami gunakan tersebut ternyata memiliki perbedaan. Yang pertama, pada KNN itu sering digunakan dan mudah dipahami. Dan selanjutnya pada KNN, algoritma KNN ini juga digunakan untuk menemukan kesamaan antara data baru dan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, KNN ini juga menyimpan seluruh informasi dari data lama dan menggunakan kesamaan untuk mengklasifikasi data baru. Sedangkan net bias sendiri merupakan pendekatan yang didasarkan pada teorema Bayes dan diimplementasikan dengan anggapan naive. Lalu selanjutnya, pada naive bias ini diaplikasikan dengan mudah untuk tugas klasifikasi dengan lebih dari 2 kelas. Sedangkan itu, naive bias juga tidak dapat menangani informasi temporal atau urutan dalam data. Nah, untuk metrik evaluasi yang kami gunakan yaitu conclusion metric, yang dimana pada metrik evaluasi ini digunakan untuk mengukur jumlah akurasi klasifikasi terhadap kelas tertentu dengan menggunakan suatu algoritma. Di sini sudah tertera pada tabel, terdapat tabel di samping itu merupakan nilai true positif atau TP dan true negatif yang mencerminkan tingkat ketepatan klasifikasi. Secara umum, semakin tinggi nilai TP dan TN atau positif dan true negatif, semakin baik pula kinerja klasifikasi dalam hal akurasi, presisi, dan recall. Ketika label prediksi benar atau bersifat true dan nilai sebenarnya ada false, disebut sebagai false positif. Nah, lalu sebaliknya, jika prediksi label keluaran salah atau false dan nilai sebenarnya benar, maka ini disebut sebagai false negatif atau VN. Kemudian untuk metodologi yang kami gunakan,
meliputi tahap-tahap berikut. Yang pertama adalah data atau pengumpulan data. Kemudian yang kedua, kita menentukan target data atau pemilihan data yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pre-processing data, di mana kami melibatkan beberapa langkah untuk membersihkan, organisir, dan mengubah data sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian yang keempat adalah transform data, di mana ini melibatkan pengubahan data yang telah diproses menjadi format atau struktur yang lebih sesuai. Kemudian yang kelima ada pattern atau data mining, yaitu menerapkan identifikasi pola, tren, atau hubungan yang signifikan dalam data seperti algoritma yang digunakan. Kemudian knowledge atau hasil dari data mining yang dievaluasikan untuk menentukan apakah pola tersebut memiliki signifikan dan relevansi dalam konteks yang diberikan. Kemudian untuk pengambilan data, kami mengambil data yang berasal dari Kaggle yang berjudul Student Performance in Exam. Data ini berhasil diunduh dalam bentuk file CSV, kemudian dimasukkan ke dalam kode dan kemudian dianalisis. Selanjutnya adalah pre-processing data, di mana kami melakukan beberapa tahap dalam pre-processing data. Yang pertama adalah membaca raw data. Di sini kami mengumpulkan data yang dari sumber Kaggle tadi, kemudian menganalisis data bahwa data ini akan diakses atau dianalisis lebih lanjut. Kemudian kami juga melakukan pengecekan terhadap missing value dari masing-masing variabel. Output yang diberikan adalah tidak ada missing value dalam data yang kami gunakan. Kemudian untuk data shape sendiri adalah ini merupakan ukuran dari data yang kami gunakan, yaitu 1000 baris dan 8 kolom. Kemudian untuk data size sendiri merupakan jumlah data yang ada di dalamnya, yaitu sebesar 8000, di mana ini didapatkan dari jumlah kolom dikalikan dengan jumlah barisnya. Kemudian untuk data menghitung rata-rata, di sini kami menggunakan kode, di mana kode ini memiliki fungsi masing-masing. Untuk score list sendiri, di sini bertujuan untuk menyimpan nilai dari kolom-kolom tertentu pada setiap baris. Kemudian untuk score min list itu digunakan untuk menyimpan nilai rata-rata dari kolom tersebut. Kemudian untuk for row in df interrows, ini adalah kode yang digunakan untuk mengiterasi dan menghasilkan sepasang indeks dan baris sebagai objek series. Kemudian untuk E sama dengan row, mengambil nilai dari 3 kolom terakhir setiap baris dan menyimpannya dalam list A. Kemudian untuk score list append, berisikan list dari nilai-nilai kolom yang akan dihitung rata-ratanya. Kemudian untuk for I in score list ini berfungsi untuk menghitung rata-rata nilai menggunakan fungsi npmin dari numpy. Kemudian hasil rata-ratanya dibulatkan menjadi satuan desimal dan dimasukkan ke dalam list Corman list. Langkah selanjutnya adalah encoding data kategorikal, di mana di sini adalah mengubah variabel kategorikal menjadi bentuk yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian normalization data menormalkan nilai-nilai dalam dataset menjadi rentang tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah labeling kelulusan, di mana kita memberikan label pada data yang menunjukkan apakah seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak. Di sini terdapat beberapa kode yang kami gunakan, yaitu ada pass or not, itu membuat list kosong yang digunakan untuk menyimpan label kelulusan. Kemudian kita juga melakukan iterasi sepanjang data frame menggunakan indeks dari 0 hingga sepanjang data frame. Kemudian kita juga melakukan IFDF yang menggunakan kondisi if else untuk menentukan apakah nilai rata-rata dari baris tertentu lebih besar atau sama dengan 0,6. Jika iya, maka menambahkan nilai 1 ke dalam list pass or not yang menunjukkan bahwa siswa lulus. Jika tidak, menambahkan nilai 0 ke dalam list yang menunjukkan bahwa siswa tidak lulus. Kemudian yang terakhir adalah train test split yang membagi dataset menjadi 2 subset, yaitu data pelatihan atau train dan data pengujian atau tes. Data pelatihan ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model.
Untuk langkah selanjutnya kami melakukan visualisasi data. Jadi pada visualisasi kali ini kami menampilkan persebaran nilai atau rata-rata dari tiap fitur. Kemudian di sini terdapat rata-rata nilai dari fitur atau variabel female, terus juga male. Lalu selanjutnya di pada variabel group, lalu variabel degree, selanjutnya ada lunch, dan yang terakhir itu ada test preparation course. Untuk selanjutnya itu adalah perhitungan evaluasi. Jadi di sini kami menggunakan uh, beberapa library. Yang pertama itu ada NumPy, Pandas, Seaborn, terus Matplotlib. Lalu selanjutnya ada sklearn. Sklearn ini kami mengambil beberapa kelas, yaitu terdapat train test split, KNN classifier, Gaussian NB. Terus untuk evaluasinya sendiri kita menggunakan akurasi score, classification report, dan confusion matrix. Untuk menginisiasi algoritma dari KNN bisa dilihat yang pertama itu didefinisikan terlebih dahulu KNN-nya, lalu dimasukkan ke dalam KNN fit. Selanjutnya kita membuat data yang akan diprediksi yaitu Y pred KNN, lalu selanjutnya ditampilkan conclusion matrix. Evaluasi pada naive bias juga kurang lebih sama. Jadi diinisialisasikan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke fit, lalu diprediksikan menggunakan GFRED ND, lalu ditampilkan hasil confusion matrix-nya. Selanjutnya ini merupakan hasil dari penghitungan confusion matrix, yang mana yang pertama terdapat V negatif, yang mana ternyata actual negatif terdapat 17 data, lalu selanjutnya predict positif, yang mana ternyata actual negatif itu terdapat 1 data, lalu selanjutnya predicted negatif, dan ternyata actual positif itu merupakan sebanyak 18 data, dan selanjutnya predicted positif yang mana merupakan hasilnya actual positif itu terdapat sebanyak 125 data. Lalu selanjutnya untuk precision, recall, dan F1 score dan juga support dari KNN, algoritma KNN bisa dilihat seperti berikut. Kurang lebih untuk akurasinya pada algoritma ini sebesar 0,70. Untuk selanjutnya, ini merupakan hasil confusion matrix dari algoritma naive bias, yang mana terdapat predicted negatif dan juga actual negatif itu sebanyak 17 data, lalu predicted positif dan juga actual negatif itu sebanyak 41 data, predicted negatif dan juga actual positif itu sebanyak 15 data, dan predicted positif dan actual positif itu sebanyak 127 data. Untuk selanjutnya ini merupakan hasil yang kurang lebih sama, ada precision, recall, F1 score, dan juga support. Di sini akurasi dari algoritma naive bias kurang lebih lebih tinggi sebanyak 0,02%, yaitu sebesar 0,72. Ini merupakan visualisasi diagram bar dari perbandingan antara kedua akurasi dari algoritma tersebut. Oke, kesimpulan ya. Dari hasil perhitungan dan perbandingan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma naive bias lebih unggul dibandingkan algoritma KNN dengan nilai akurasi paling tinggi sebesar 0,72. Sebaliknya, algoritma KNN memiliki nilai akurasi tertinggi sebesar 0,7. Selain itu, dapat diketahui nilai recall paling tinggi adalah 0,89 yang dihasilkan oleh algoritma naive bias. Kemudian nilai precision yang paling tinggi dihasilkan oleh naive bias yaitu 0,76. Dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai prediksi kelulusan dan algoritma yang lebih unggul antara algoritma KNN dan naive bias, sehingga dapat menjadi acuan referensi serta pengembangan pada penelitian selanjutnya. Ya, ini merupakan daftar referensi yang kami gunakan ketika mengerjakan penelitian ini. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.